Nanti dulu ya lagi stasiun soalnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana si Dinul? Sebentar, Ustaz.
Assalamualaikum. Halo Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Iya, Dino lagi bentar lagi Ustaz gabung. Oh iya. Tadi mohon izin sebentar. Gimana kabar Angkat? Mari kalian. Gimana kabar Alhamdulillah Angkat? baik. Baik. Segar? Iya. Nantinya? Ya Allah, benar-benar dingin Ustaz di Anggara. Gak sedengin dia tuh. Tenang. Ais. Untungnya ya nggak sedingin Tomar mungkin ya. Demi Allah. Mana sih? Nih. Tuh, udah gue nyalain. Udah gue nyalain. Lupa dah. Gimana ya? Ya gue udah bilang Pak. Lagi di mana Ustaz? Lagi di Pasar Senen. Mau kemana Ustaz? Menuju kemana? Mau ke Bojonegoro lagi. Oh, Kan tahun baru habis ngurus berkas-berkas Ustaz. Oh, yes. Enggak. Libur lah Desember. Siap. Di sini juga ramai Ustaz tahun baru. Kemana? Semalam itu kumpul di pusat kota gitu. Kumpul di pusat kota, jadi orang-orang pada ngerayain. Semalam juga HP-nya rame. Ada yang nelpon sampai jam 2. Ditutup dengan tahun baru dengan telepon ya. Iya. Gak tahu siapa yang nelpon. Jadi lu ngapain ini lama amat? Dia izin ke kamar mandi Ustaz, bentar tadi. Malah. Pamor gimana ujian? Lancar? Alhamdulillah nanti akhir Januari ujian A2. Tuh, kan. Soalnya- Banyak yang nanya udah. Soal Kok nggak ngecas ya? Halo, assalamualaikum. Gimana jadinya? Sendiri. mayoritas pendaftar. Ya udah. Ya tadi malam tuh emang udah berdebutan. Enggak dia kenapa ya? Sebutan gimana Ustaz? Iya kan. Berarti Tahun kita ini kan salah. ada diskon itu potongan pendaftaran Oh, buat 20 orang. Kan emang disetarnya dari jam 00. Ah. Kirain nggak banyak gitu yang nunggu. ternyata banyak. Oh, ternyata banyak. Malah ada yang Oh, alah. curhat standby di depan ATM. Bener dia sendiri. Enggak apa-apa. Oh, jadi langsung transfer uang gitu.
Ya maksudnya enggak, yang daftar cepat nanti dapat nomor urut Bentar, nih. itu yang Ini dulu ya, siap-siap dulu ya. dapat diskon. Oke. Ini sayang. Ya Allah. Di sini juga udah mulai hujan sih. Pusat Ini mau siap-siap dulu ya. saljunya ya Dan nggak ini sih, nggak turun-turun salju banget. Wah, Jadi kemarin sempat awal-awal itu turun salju, Ya. eh, tengah-tengah gini ya udah saljunya udah mulai terang lagi. Jadi nggak turun salju lagi. Kemarin agak deras sebelum-sebelumnya gitu ya? sempat, iya sebelum-sebelumnya ya udah. Jadi kayak dingin, terus hujan-hujan terus-menerus, baru turun salju beberapa hari. Setelah itu ya udah cerah lagi. Jadi nggak terus-menerus turun saljunya. Anak-anaknya pas itu anginnya gede apa enggak? Angkara itu termasuk nggak berangin sih, Ustadz, tapi termasuk suhunya dingin sih. Karena Tapi berangin enggak kan? deh berangin sih nggak terlalu, nggak kencang-kencang banget. Aman lah kalau gitu, walaupun di atas. Iya, Kan beberapa kota kan ada yang anginnya gede, kasihan. iya anginnya. Ini sambil nunggu mau jawabin pertanyaan enggak? Boleh boleh. Jadi gimana? Ini aku yang baca sambil aku yang jawab gitu ya. Yang pertama dari mayoritas pendaftar pada milih univ plus jurusan apa minimal. Rata-rata di sini karena Angkara itu ini ya terkenal dengan sosialnya, jadi rata-rata ya pada bisnis sosial HI, jadi rata-rata pada sosum gitu jurusannya. Terus Univ Angkara itu juga terkenal dengan sosumnya sih yang lebih unggul. Kayak di sini juga banyak sosum kayak Angkara Haji Bairam, terus Angkara University. Jadi lebih ke sosumnya. Tapi sainteknya juga nggak kalah bagus kok. Angkara soalnya kan masih termasuk 5 besar univ di Turki juga. Terus nggak nyangka Keunggulan Ankara apa dari dibanding universitas lain di Turki? Kayak Istanbul, terus Uluda, Ekisehir. keunggulannya ya. Dari segi apa dulu, Sat? Dari segi univnya atau segi kehidupannya nih? Dari UNIF lah. Kan niatnya kuliah, bukan Oh jalan-jalan. iya. Kan ada juga yang nyari yang maksudnya kuliah sambil kuliah ngeliat kehidupannya juga. Jadi kalau di Anggara semua fasilitas tuh kayak tercukupi banget gitu loh. Kita kayak salon apa buat berenang ada, terus stadium tuh ada, terus kita juga dapat potongan-potongan harga dari ya Orange Card. Di sini tuh ada Orange Card, jadi di kota Ankara khususnya bagi peserta bagi mahasiswa Ankara tuh jadi kayak potongan ILEK itu yang bayar 70 TL bisa 200 kali tap gitu. Kalau di Istanbul kan dia itu ILEK, cuma dia itu pakainya poin satu. Kalau di sini kan dia itu ILEK tapi ya sekali tap 1, 2, 3, sampai 200 tap gitu. Kalau di Istanbul itu misalnya kita naik kereta KRL gitu. Naik KRL misalnya poinnya 3, terus pindah lagi ke ini poinnya 2 gitu. Jadi kayak ngumpulin poin. Kalau di sini ya udah, kalau hitungannya bis 1, kereta 1, semuanya 1 gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya kita juga transit dari ada di sini ada 2 kereta, itu ada 3 sih. Ada Angkaray, Metro sama teleferik. Angkaray itu yang di bawah Angkaray itu yang di bawah. Ada 4 kalau gitu. Angkaray, Metro, teleferik sama TCDD Basken Tray. Dari kita juga. Nah, itu
nggak apa, kalau transit dari kereta ke kereta itu dia nggak bayar. Kalau misalnya di Istanbul kan harus ngetap lagi. Kalau misalnya kereta itu ya udah, jadi satu kali tap bisa bisa kita sampai ujung-ujung walaupun transit ganti kereta gitu. Untuk dari univnya, insya Allah univ pemberkasan Ankara kemarin gampang banget. Terus kemarin juga kita nggak perlu ke Goch juga untuk ngurusin Kimlik, jadi kayak diurusin kampus gitu. Kimlik 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 anak-anak Ankara. Sama pemberkasan juga gampang sih Ustadz, pemberkasan di Ankara. Terus untuk nomornya sendiri Ankara itu paling paling ya paling bagus sih kalau dibilang sih kata, dan termasuk paling paling mahal juga sih kan. Tapi walaupun mahal kita hitungannya sama aja karena kita udah dapet diskon. Misalnya kita mahasiswa mahasiswa Ankara Univ asli, terus kita tomer di Ankara, kita dapat potongan 50%. Yang awalnya 2.000 per bulan untuk tomer, jadi kayak 1.000 per bulan. Jadi hitungannya kan satu level itu 2 bulan Sat. Jadi hitungannya satu level 2.000 gitu. Terus sama kayak semua kursus-kursus gitu sih di Ankara, kayak kita tuh dapat indirim juga gitu loh. Karena mahasiswa Ankara sendiri. Ya kelebihannya untuk tomer Ankara lebih susah dan materinya juga lebih banyak. Tiap hari ditambah grammar, buku-bukunya juga lebih rumit, materinya lebih susah. Karena emang dibilang karena Istanbul sama Yunus Emre sama Hitit kayak lebih susah Hitit gitu. Anak-anak Turki ngerasain juga kayak oh Hitit tomernya lebih susah gitu. Halo Dinul. Halo Nul. Ya tadi sholat kan. Lagi apa? Jalan-jalan? Ini kita lagi di tempat bersejarah kak, lagi di Tokhani kak. Sama ada di sini juga ada makam Usman Ghazi sama Orhan Ghazi kak. Lagi berziarah tadi kak. Bentar. Gimana Seth? Kita mulai. Ya boleh. Coba ini deh coba Nul jelasin ke kita semua gambaran secara umum kehidupan mahasiswa Ankara tuh gimana gitu loh. Terus mulai dari lika-liku kampusnya, kehidupannya gimana, susahnya di Ankara, poin positif dan negatifnya di Sebelumnya Ankara tuh teman-teman gimana. aku izin perkenalan ya. Sekarang mahasiswa Ankara Universitas. Jadi kalau untuk uh, hidup di Ankara itu sebenarnya relatif mudah ya. Kalau misalkan kalian udah terbiasa dengan suasana ibu kota, kalian bakal temuin lagi di Ankara. Karena Ankara itu kalau saya bilang kemana-mana lebih enak. Karena hitungannya juga ibu kota, kalian bisa mau pergi ke ujung sekalipun, di ujung kota, pinggir kota ada bis, ada kereta, ada fasilitasnya sangat memadai di sana. Nah, untuk kalau misalkan ada nih kayak teman-teman biasanya sering ngomong, hidup hidup di ibu kota itu kayak katanya mahal kayak gini-gini. Sebenarnya hidup di ibu kota itu sama aja ya, nggak semahal ekspektasi yang kalian bayangkan. Nah, kalau misalkan kalau misalkan seperti itu, kalau untuk pelajar itu sangat dihormati. Kayak contoh nih, kita mau ke daerah tempat wisata, dari transportasinya aja kalian tuh udah dikasih kemudahan, kayak ada namanya Orange Card. Kalau misalkan kita pakai Orange Card itu, kita bisa 60 tele atau sekitar 100 kurang, itu bisa 200 step. Nah, ketika nyampe di tempat wisatanya sekalipun, nanti kita dapat potongan karena kita mahasiswa gitu. Selebihnya kekurangan ya Kak Dava.
Iya, kekurangan nggak enaknya di Ankara apa itu? Nah, kalau untuk nggak enaknya di Ankara, kayaknya nggak ada. Alhamdulillah enak. Itu kayaknya tergantung niat kita kembali. Kalau misalkan niat kita beneran kuat, meskipun pelajaran tadi sempat disinggung sama Kak Dava kan, kalau misalkan pelajaran di sini agak susah, entah Iya. dari Tomernya juga paling bagus kan, nomor 1 di Turki. Cuma kalau misalkan niat kita emang udah beneran niat buat belajar, susahan itu kayak udah makanan sehari-hari buat kita. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, harus nilai besar ya bisa ke Ankara Univ. Enggak. Nah, itu benar atau enggak Kak? Untuk nilai besar enggak, temanku ada yang nilainya maaf di bawah rata-rata, aku nggak sebutin nilainya. Itu dia keterima di Ankara Univ kok. Gitu. Terus HI mayoritas Ankara itu bahasa Turki atau bahasa Inggris atau 30% bahasa Inggris. Nah, kalau untuk Ankara Univ sendiri itu ada prodi-prodi yang menyediakan bahasa Inggris kayak hukum, kayak history, itu ada yang bahasa Inggris, tapi ada juga yang jurusannya tentang bahasa Turki. Jadi nggak semuanya bahasa Turki, ada bahasa Inggris juga. Iya, ini untuk untuk teman-teman yang mau nanya ini ya, apa bisa disematkan di kolom pertanyaan. Jadi jangan di kolom komentar, takut tenggelam. Terus ini Kak Dinul, coba proses-prosesnya di Ankara tuh gimana sih Kak? Dari awalnya ceritain dari awal pertama datang. Kan kita mungkin persiapan datangnya awalnya gimana? Mungkin susahnya di Ankara kayak kemarin sempat susah juga nyari apart gitu. Terus ya lika-liku kehidupan di Ankara mungkin. Oke, jadi aku sampai di Ankara itu tanggal 5 September, terbang dari Soekarno-Hatta ke Gökçek, Istanbul. Nah, dari Istanbul ke Ankara itu perjalanan naik bis sekitar 7 jam ya teman-teman. Agak lama emang, jauh. Jadi ibu kota Istanbul itu kota besar, tapi ibu kotanya itu di Ankara. Nah, ketika di Ankara itu aku sama pembimbingku di sini itu masih nginep di rumah teman, karena sebelumnya kan kita juga masih baru. Pembimbingku juga waktu di Ankara kita anak baru di Ankara Univ ini baru tahun ini teman-teman. Jadi kita masih meraba-raba, masih ngelihat gimana sih Ankara Univ. Jadi ketika itu tuh aku masih numpang di rumah teman sekitar seminggu lebih. Nah, ada juga kayak ada teman rumahku itu kayak, jadi apartemennya nggak ada airnya, jadi dia kalau mau wudhu harus beli air dulu, beli air minum dulu 4 tele yang 1 galon itu 5 liter buat wudhu. Ya itu alhamdulillahnya 5 hari atau 3 harinya dia udah ada airnya, udah nyala. Terus juga aku udah dapat rumah sekitar seminggu setelahnya itu aku udah dapat rumah. Alhamdulillah lebih bagus dari rumah sebelumnya. Nah, kalau rumah aku itu kisaran harganya 2100, 3+1, 3 kamar 1 ruang tamu. Ada juga yang lebih mahal dari itu, atau ada yang lebih rumah. Kalau hitungan rumah aku itu hitungannya esyale, jadi udah ada furniturnya. Nah, kemudian untuk sebulan pertama aku di sini tuh aku ngerasa kayak kemana-mana jauh kan. Tapi kalau menurut pembimbing aku yang di sini, kita kan, jadi kamu kalau misalkan ikut sama Mumtaza dari awal sampai akhir, bahkan aku pun sampai sekarang masih terus ditemenin sama pembimbing. Kalau ada acara apa-apa sama pembimbing gitu. Nah, kalau untuk awal-awal pertama kali aku datang itu,
eh, kita fokus untuk ngurusin kampus, kayak untuk kayak pemberkasan, kayak ikamet, kayak masukin berkas ke kampus, bikin segala macam. Itu awal bulan pertama aku kira itu capek atau gimana, serba susah. Tapi lama-lama itu udah kebiasaan. Bahkan kalau aku ngerasain, aku kan sekarang maaf ya teman-teman, aku sekarang lagi nggak di Ankara. Kalau misalkan aku udah di Ankara, mungkin aku bisa nunjukin teman-teman kampus Ankara gimana, kota Ankara gimana. Nah, yang aku rasain dari kota-kota yang lain, Ankara itu relatif jauh lebih maju dan lebih enak gitu. Bukan berarti aku ngejelekin kota lain, tapi yang aku pikir aja tuh susah dulunya. Tapi ketika aku main ke kota lain, main ke rumah teman-teman, main sama anak-anak Mumtazah yang lain juga, itu kerasa, oh ternyata aku tuh harus lebih bersyukur lagi hidup di Ankara. Ternyata banyak kesenangan atau banyak kelebihan yang bisa aku dapetin di sana. Gitu. Ini juga ada yang nanya kak, kalau pemberkasan di Ankara itu butuh apa aja ya kak? Terus minimal nilainya itu berapa dari Nadian? Untuk pemberkasan Ankara itu, kalau yang dari Indonesia, pertama ijazah, kedua rapot. Nanti itu rapot buat denklik, nanti kita bikin denkliknya ketika di Ankara, di kota masing-masing. Habis itu rapot, KTP, paspor. Nah, nanti selebihnya dari berkas-berkas yang ketika kamu udah nyampe di sini. Oh ya, sama foto biometrik. Nah, foto biometrik, foto 5x5. Nah, nanti selebihnya berkas-berkasnya itu kamu dari sini, kayak kira rumah. Kira rumah itu kayak surat pernyataan kamu tinggal di sini. Gitu. Terus tadi apa lagi, Kak? Nilai minimal berapa ya kak? Biar bisa keterima di Ankara. Minimal aku nyaranin sih untuk rata-rata minimal 80. Tapi kalau dia di bawah 80, teman-teman jangan berkecil hati. Buktinya teman aku ada kok yang nilainya di bawah 80 tapi tetap bisa masuk ke Ankara. Nah untuk kan kita mahasiswa Ankara kak. Jadi feedback dari kampus apa sih yang bisa diberikan buat mahasiswa Ankara tuh? Oh, itu banyak banget kalau feedback dari Ankara, untuk kalau kita misalkan terdaftar di mahasiswa kampus. Itu banyak, kayak kemana-mana yang tadi aku bilang di awal. Aku kemana-mana pergi itu pasti dapat diskon, dapat potongan. Bahkan dari fasilitas kampus pun nyediain kayak makan aja. Kalian makan di kantin kampus itu cuma 2,5 di Emekane atau kantin kampus itu kalian makan cuma 2,5. Nah, 2,5 itu kalau di sini kayak 5.000 lah hitungannya. 5.000 itu kalian udah bisa makan kenyang, udah bisa puas. Bahkan kalian dapat ayam, dapat daging. Terus kampus juga nyediain tempat fitness, nyediain tempat kolam renang bagi kalian yang suka olahraga. Itu nggak perlu bayar, gratis masuk ke sana. Nah, terus juga aku nih, kalau misalkan ke tempat keluar kota juga nih, aku kan sekarang lagi ada di Bursa. Nah, jadi di belakang aku nih kayak tempat wisata gitu, tempat Top Honey. Nah, kalian masuk ke sini itu dapat potongan. Terus aku juga kemarin sempat ke Uludak, naik teleferik, naik kereta gantung. Yang tadinya sebelumnya 250, karena aku pelajar atau ranger, aku cuma nunjukin kartu ini, teman-teman. Itu dari 250 kalian bisa dapat harga 450. 45 tele gitu, teman-teman. Jadi enak yang pelajar di sini tuh kalian dimuliakan. Untuk beasiswa ada nggak sih kayak yang diberikan buat kampus gitu? Untuk beasiswa, kalau beasiswa sendiri dari kampus nggak ada.
adanya beasiswa dari pemerintah. Dari pemerintah dari sini kayak YTB, Turkish Busleri atau TDV. Nah, ada juga beasiswa dari pemerintah, leadership atau apa segala macam. Tapi untuk dari kampus sendiri, kampus nggak nyediain. Di Ankara butuh TOEFL nggak ya kak? Nah, kalau untuk TOEFL, kalau misalkan kalian itu ngambil bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kalian bisa nunjukin sertifikat TOEFL itu sebelum masuk ke kuliah. Kalian nunjukin sertifikat TOEFL itu, habis itu kalian bisa langsung kuliah, nggak perlu namanya masuk kelas bahasa. Ataupun yang nggak punya sertifikat TOEFL, kalau bahasa kalian mumpuni, kalian ikut ujian ya terlilik, ujian penyesuaian bahasa di kampus. Nanti kalau misalkan nilainya cukup, kalian bisa langsung kuliah kok. Tapi saran aku, kalau misalkan mau ikut TOEFL di Indonesia, silahkan, itu lebih baik. Terus nih ada yang nanya juga, di Mumtazah menerima melayani mahasiswa S2 ya nggak kak? Di Mumtazah melayani mahasiswa S2 nggak? Melayani dong. Kemarin aku ketika di Mumtazah 1 bulan, aku bahkan kenal sama teman-teman S2. Bahkan yang sebelumnya S1 di Jerman masuk ke Mumtazah untuk pergi kuliah ke Turki. Gitu. Jadi siapa bilang kan Mumtazah melayani S2? Melayani kok. Gitu. tadi kan juga ini ya tentang apa namanya Liga kampus. Kalau kehidupan di Ankara gimana ya kak? Gambaran besarnya kehidupan di Ankara tuh? Mungkin Ya karena gimana? kota besar ada copet kah atau apakah gitu mungkin. Oh, gitu. Kalau yang aku lihat sekarang ya, mayoritas di penduduk di Ankara itu aku bilang tertib. Kenapa tertib? Meskipun aku maaf ini teman-teman, aku ngelepas masker karena di sini juga jadi banyak yang nggak lepas masker. Cuma kalau misalkan di Ankara untuk menjaga-jaga karena ketertiban tadi, kadang dari masyarakat sendiri tuh kayak bilangin kayak ayo pakai maskernya. Jadi kayak kita tuh saling diingetin satu sama lain masyarakat di sini. Bahkan jadi kalau di sini itu semuanya tuh kayak serba tenang gitu. Ketika kita nonton bola kemarin, kita sempat ditegur tuh sama tetangga di samping. Nah, cok gurut lu Renji. Nah, ini tuh kayak sangat berisik banget. Nah, tapi beliau tetangga saya itu bilanginnya tuh kayak sopan banget, kayak seakan-akan kita tuh kayak dianggap teman sendiri sama mereka. Oh ya Abi, ozur dilerim gitu. Kalau untuk kayak yang aku dengar kayak di kota lain tetangganya nggak seneng atau kayak gini, alhamdulillah aku belum ngerasain nemuin masyarakat di sini tuh yang suka nyuri atau suka ngejailin tetangganya atau nggak senang sama tetangganya sendiri. Alhamdulillah aku belum dapat. Terus ada yang nanya nih kak, kuota untuk gelombang pertama berapa banyak ya kak? Gelombang pertama di kampus. Iya. Untuk gelombang pertama di kampus itu tergantung. Biasanya Ankara Univ itu nyesuaiin tergantung per prodi ya, per jurusan masing-masing. Misal nih, aku akuakultur. Akuakultur itu biasanya 25 sampai 30. Jadi itu nyesuaiin sama prodi kalian masing-masing kalau untuk Ankara Univ sendiri. Kemudian kak di Ankara ada untuk fakultas komunikasi nggak? Fakultas di komunikasi ada nggak ya? Fakultas komunikasi. Iya. Di Ankara ada untuk fakultas komunikasi nggak ya? Setahu aku fakultas komunikasi nggak ada, tapi adanya hubungan masyarakat humas gitu.
Public relation. Nah, di Angkara Univ ada public relation. Kemudian dari Itsgin, biaya SPP di Angkara paling minimal berapa dan maksimal? Untuk sekarang kalau untuk SPP per prodi atau per jurusan itu tergantung jurusan masing-masing. Kemarin aku aquaculture itu satu semester sekitar 4 juta sampai 5 juta kemarin aku. Nah, tapi kalau misalkan kayak kalian, kalau misalkan kayak aku masih Tomer ngambil kelas persiapan bahasa, nanti kalian itu kalau Angkara Univ beda sama yang lain. Kalau yang lain bayarnya per level, kalau kita bayarnya per bulan. Itulah bedanya Angkara. Entah karena terbaik Tomer ya atau gimana. Itu mungkin ada kebijakan dari kampus. Kalau misalkan Tomer sendiri untuk bahasa Turki itu, kalau selain non pelajar Angkara Univ, kalian bayarnya 2000 lira. Kalau misalkan kalian mahasiswa Angkara Univ, kalian dapat potongan, jadi 1000 lira. Nah, kalau misalkan yang bahasa Inggris, kalian ngambil kelas persiapan bahasa Inggris dari namanya 1000 lira, karena kalian terdaftar di mahasiswa Angkara Univ, kalian jadi 500 lira. Kemudian Kak, Angkara University ada beasiswa dari Univnya nggak ya? Jadi sudah Kak Dava. Iya. Kemudian kalau buat jurusan arsitektur di Angkara recommended nggak? Ketimbang komunikasi mending mana? Kalau untuk aku, karena aku mau ngambil jurusan, aku tahun depan mau pindah juga, aku mau ngambil jurusan arsitek atau teknik. Kalau aku lebih milih arsitektur ketimbang komunikasi tadi. Karena Kak, mungkin bisa dijelasin. Karena kalau untuk Angkara Univ tadi itu, kalau untuk kota Angkara itu, aku bilang kotanya banyak sejarahnya gitu. Kalian lebih banyak tempat-tempat bersejarah. Kalian lebih cocok ngambil kayak gitu ketimbang komunikasi. Tapi aku nggak jelekin komunikasi. Kalian ngambil komunikasi di sini pun juga bagus. Gitu. Kemudian yang membedakan Univ Angkara dengan Univ yang lain apa ya Kak? Kalau untuk membedakan Univ lain sama Univ Angkara, jelas beda. Kalau dilihat dari ratingnya sekarang, Angkara Univ itu keempat setelah HCTP dan Istanbul. Nah, selebihnya Angkara Univ di atas Univ-Univ yang lain gitu kan. Ada lagi nggak Dava? Mungkin seputar kayak komunitas di Angkara gitu Kak, apa Kak? Bisa diceritain? Oh, iya. Aku belum jelasin tentang ini ya. Jadi enaknya di Angkara itu, kalau misalkan kalian nih ada masalah atau apa-apa, kita kan juga deket nih sama ibu atau kakak-kakak dari KBRI. Nah, KBRI itu kayak kedutaan besar Republik Indonesia. Nah, kalian tuh kalau ada masalah apa-apa tentang ini segala macem, atau yang udah berumah tangga sekalipun ya, kemarin aku sempat cerita-cerita sama mereka itu kita bakalan dibantuin. Dan kedutaan besar Republik Indonesia itu, KBRI itu ada di Angkara. Kalian kayak mau ngurusin paspor, mau ngurusin Denklik, mau ngurusin apa visa dan lain-lain, kalian itu tinggal datang ke kota ke kedutaan tadi. Yang kalau misalkan di Angkara udah tinggal naik bis doang nyampe. Kalau misalkan dari kota lain
kalian itu harus dari naik bis dulu jauh, tinggal di mana, nginep di hotel, baru ke gedung KBRI. Enaknya mahasiswa Angkara itu kalian kalau mengurusin kayak berkas kayak gitu, kalian bakal lebih gampang, lebih mudah karena kalian tinggal di Angkara. Terus juga kalau misalkan kayak ada kegiatan mahasiswa dari KBRI atau apa, kita bakalan diundang sama mereka. Kayak Atankap itu kegiatan PPI Angkara yang disponsori sama Atan. Nah, bagian keamanan di sini. Nah, untuk PPI sendiri, PPI Angkara itu terbilang seru aku bilang karena banyak kegiatannya juga, dari kayak kita sering ngobrol-ngobrol bareng di kafe seputar tentang kegiatan mahasiswa gimana atau pembelajaran gimana. Terus juga kita sering ngumpul piknik bareng di taman-taman gitu, ngerayain hari batik. Nah, terus juga kayak kemarin tuh acara Atankap. Jadi acara Atankap, aku jelasin sedikit tentang acara Atankap. Acara Atankap itu acara tentang kegiatan mahasiswa di seluruh di seluruh Turki, di mana semua orang tuh kumpul di Ankara semua tuh. Nah, kumpul di Ankara buat ngapain? Buat namanya lomba cabang olahraga. Ada basket, ada voli, ada bola. Nah, kemarin itu kumpul semuanya rame tuh di Ankara. Nah, kalau misalkan kalian non Ankara Univ, kalian nginep di mana? Nginep di hotel atau nginep di rumah-rumah temen. Nah, cuma kalau misalkan kalian pelajar di sini, kalian nginep di rumah kalian masing-masing. Kalian bisa ikut berkecimpung malah di kepanitiaan Atankap tadi. Kalian bisa jadi kepanitianya, atau bisa jadi supporternya, atau bisa ikut bantuin acara Atankap tadi. Gitu. Nah, kira-kira kisaran hidup di kota Ankara itu berapa ya, Kak? Kalau menurut aku kisaran hidup di Ankara itu, aku nyiapin per bulan minimal 2.500 lira ya teman-teman. Terus kisaran 5 juta lah, itu udah cukup menurutku. 1.000 itu buat rumah. Nah, enaknya rumah aku itu kita bikin kesepakatan di awal. Kita patungan segini untuk uang makan. Nanti udah makan itu nggak perlu bayar lagi. Nanti makan itu makan siang beli belanja pakai uang rumah. Terus ntar bagian bersih kapan gitu. Nah, untuk 1.000-nya lagi itu untuk aku bayar tomer atau bayar persiapan bahasa kelas Turki. Nah, 500-nya lagi kalian pakai buat uang jalan-jalan. Kayak aku jalan-jalan pakai uang 500 tadi. Gitu. Nah, di Ankara, Kak, kan dengar-dengar Ya. kucing banyak ya. Lebih banyak kucing atau anjing ya di Ankara? Relatif sih, Kak Dava. Kalau misalkan ada juga banyak kucing di sini, ada anjing juga. Cuma kalau misalkan anjingnya nggak galak kok, nggak kayak yang di negara kita. Nah, yang dimana kayak kalau kamu deketin kayak dikejar gitu, enggak. Anjing di sini baik-baik kok. Kayak dia kalau misalkan ya udah kamu nggak ngusik mereka nggak akan ngejar kamu. Terus juga guguk di sini tuh dia tuh rutin selalu divaksin. Jadi kalau misalkan kalian nemuin di kota Ankara ada guguk yang di kupingnya tuh kayak ada tanda hijau gitu, itu tandanya anjing liar tapi udah divaksin. Kak, kalau di kota Ankara itu rasismenya seperti apa sih, Kak? Kayak mungkin kayak penduduk Turkinya seperti apa, terus kultur budaya mereka seperti apa, lebih ramah atau enggak dibanding dengan kota-kota lain gitu. Oh, kalau untuk rasisme nggak semuanya sih penduduk di sini itu kayak rasis, enggak. Cuma ada sebagian aja kayak turis-turis itu kayak inilah, kayak kita ada orang bule datang kayak, "Wah, ada orang bule." Nah, kalau kalian datang sini kalian jadi bulenya kayak, "Oh, ada
ada orang Indonesia datang ke sini nih. Nah, terus ya kalau rasis paling kalau yang selagi yang aku dapat jeleknya doang itu aku cuma diliatin terus kayak diomongin oh ya banje kayak orang asing oh gitu doang, cuma diliatin doang abis itu ya udah. Kemudian nih yang AU harus pakai iOS nggak kak? Ini dari Berliana Larissa. AU harus pakai iOS nggak ya kak? Untuk aku kemarin masuk Angkara Univ itu nggak yos, cuma lewat berkas. Nah, untuk kebijakan tahun ini aku masih kurang tahu. Ada dengar-dengar ada surat keputusan tentang kewajiban orang asing atau mahasiswa luar negeri buat masuk Angkara Univ harus pakai yos. Tapi kemarin ada pembatalan SK tersebut. Nah, nanti aku tanya-tanyain lagi tentang seputar lebih detailnya. Nah, berhubung tahun baru kak, gimana ya? Tahun baru di Ankara itu seperti apa? Untuk tahun baru di Ankara kemarin itu teman-teman aku lihat dari teman-teman aku di sini, lihat teman-teman aku yang di Ankara lihat story atau lihat status WA-nya itu ramai banget tuh tahun baru di Ankara. Jadi semua orang itu kumpul di Merkez atau di pusat kota. Ya, pusat kota di Ankara itu namanya Kızılay. Kalian itu bisa melihat petasan di sana, banyak orang-orang kumpul dari keluar rumah ngeliatin petasan, ramai di mana-mana jalan. Itu meriah banget kemarin itu. Kemarin aku juga di sini itu meriah juga. Jadi entah di Ankara atau di Bursa semuanya sama-sama seru kok. Tahun baru kemarin. Nah, untuk teologi berapa ya kak per semesternya? Ini ada yang nanya. Kiki. Untuk teologi kemarin berapa ya? Setahu aku teman kakak kelas aku teologi itu 6 juta sampai 7 juta. Tapi nanti kamu kalau untuk lebih pastinya bisa ngelihat di website Ankara Uni sendiri berapa segala macamnya itu ada di website tersebut. Kemudian ada nanya juga Fernatalia, prospek karirnya di Indonesia gimana kak? Untuk di Ankara. Maksudnya gimana ya kenapa? Prospek karir di Indonesia kan kita kuliah di Turki di Ankara nih. Untuk prospek karirnya yang bakal nanti di Indonesia seperti apa ya kak? Mungkin bisa dijelasin kayak kita harus penerja masuk tersumpah dulu, harus penyetaraan ke KBRI setelah lulus. Nah, untuk kalau setelah kalian lulus dari Ankara Univ itu kalian kalian cuma setelah lulus kayak cuma penyetaraan ijazah ke KBRI. Nanti dari KBRI itu nanti ngasih surat kayak penyetaraan ijazah kayak segala macam, ngasih sampel. Nah, setelah itu kalau untuk kedokteran sama hukum kalian harus ikut penyetaraan juga di Indonesia yang aku tahu gitu. Tapi selebihnya kalian cuma datang ke gedung KBRI minta surat bahwa kalian tuh udah lulus di sini dan ijazah kalian disamaratakan di Indonesia. Itu udah bisa. Untuk prospek karirnya kayak yang ditanya prospek karirnya kira-kira mudah nggak kak kalau kita kuliah di luar negeri setelah kemudian mencoba. Mudah Kak Dava. Nah, coba dijelaskan karir apa gimana gitu loh prospeknya. Nah, untuk prospek karirnya karena kita kan statusnya pelajar internasional, terus juga nanti pasti banyak kayak
lembaga-lembaga atau yayasan itu pasti kayak nyari-nyari dari mahasiswa terpelajar gitu, mahasiswa internasional gitu. Nah, pasti banyak perusahaan-perusahaan itu nyari yang dari kayak kita gini, pelajar di luar negeri. Itu bukan maksudnya ke Pak? Iya. Kemudian ekonomi manajemen di Ankara enakan nggak Kak? Ekonomi manajemen di Ankara enak. Yang aku bilang tadi, kalau misalkan kalian udah niatnya sungguh-sungguh buat belajar di sini, meskipun pelajarannya susah, kalian anggap pasti enak. Jadi tergantung kalian juga. Mungkin bisa dijelaskan Kak kehidupan lingkup belajar di Ankara tuh kayak misalnya kan kita kayak benar-benar banyak univ-univ di sini, kota terpelajar banget gitu loh. Oh iya, Ankara Univ itu Ankara ibu kota Ankara itu salah satunya disebut kayak Jogjanya Indonesia karena banyak univ juga di sini. Nah, untuk lingkup belajar sini kalian sangat sangat terbantu lah atau sangat enak banget ketimbang aku bukannya jelekin kota lain kayak di Istanbul nih. Di Istanbul itu ramai banget. Bahkan guru aku sendiri pun nggak senang tinggal di kota Istanbul karena rame. Nah, kalau di Ankara itu nggak seramai mereka. Jadi tenang mana-mana. Terus juga di apartemen itu kalian juga nggak seramai, nggak rame lah, nggak kayak di Indonesia. Terus kalau kalian mau nyari lingkungan untuk belajar, kalian bisa datang ke perpustakaan negara di Ankara Uni. Kutubkhane namanya. Di sana kalian banyak dapat buku-buku tuh referensi-referensi pakai bahasa Turki, pakai bahasa Inggris di perpustakaan tersebut. Terus juga banyak kok nyediain kayak di Ankara itu kayak kafe perpustakaan gitu atau perpustakaan tiap kota. Kalau kalian bosen atau kejauhan ke milik Kutubkhane itu, kalian bisa ke perpustakaan yang dekat kota-kota kalian, dekat wilayah-wilayah kalian, nggak perlu jauh-jauh ke sana. Kemudian ada juga Kak yang nanya jurusan komunikasi lagi-lagi sosum, coba jelasin Kak. Sosum di Ankara itu seperti apa? Jurusan komunikasi di sana ada nggak Kak? Kalau ada gimana sistemnya? Kalau untuk lebih detailnya tentang jurusan komunikasi, mohon maaf Kak Dava, aku kurang tahu untuk jurusan komunikasi. Mungkin bisa lihat lebih detailnya, bisa lihat di website Ankara Univ sendiri untuk kegiatannya apa aja, terus bayarannya berapa, pembuka tanggal ininya berapa. Takutnya aku kalau ngejelasin takut salah Kak, karena aku juga bukan jurusan hubungan komunikasi. Untuk sekolah bahasa sistemnya gimana Kak? Nih dari Desti F Putri. Nah, kalau untuk sekolah bahasanya itu ada dua. Kalau misalkan bahasa pengantar kalian di prodi tersebut bahasa Inggris, kalian bisa langsung kuliah. Ikut ujian penyetaraan langsung kuliah. Tapi kalau misalkan kalian ngambil bahasa Turki, kalian harus wajib ngambil Tomer. Nah, Tomer itu kelas persiapan bahasa 1 tahun. Nah, bahasa Turki nggak susah kok, gampang. Jadi jangan ngelihat bahasa sini itu kayak bahasa Arab ya. Jadi salah, bahasa Arab itu di Turki bukannya nggak ada, banyak ada orang ngomong pakai bahasa Arab, cuma mayoritas di sini pakai bahasa Turki. Yang paling pertama, coba ada lagi ke depan. Coba video call coba. Saya lihat. Itu tuh masuk tuh. Kemudian mungkin bisa dijelasin juga Kak kayak di Ankara Univ tuh kayak kita tuh bisa ngambil pelajaran-pelajaran tambahan. Contohnya kayak belajar bahasa Jerman, bahasa Prancis.
udah naik dulu. Nah, itu bisa kalau misalkan kalian mau ngambil itu dari kursus bahasa Ankara Uni sendiri, kalian bisa Ya udah kalau kayak di situ bisa nih, nanti belok belok kanan. kalian pagi kuliah atau Belok kalian kanan. pagi tomar bahasa Turki. Nah, malamnya kalian bisa ngambil pakai bahasa lain, bahasa Inggris kah, yang masih kurang bahasa Inggris atau bahasa Jerman kah. Lanjut Nanti tiga. transitnya pakai bahasa Inggris juga. Iya. Nah, kalau yang aku tahu bahasa Inggris itu kita makainya dari Cambridge, buku Cambridge. Untuk bahasa sini, bahasa Turki, kita Nggak pakai untuk buku nilai kita. nilai tambahan ketika kuliah kak maksudnya? Ketika ya Pelajaran Nilai tambahan tambahan. ketika kuliah. bisa ketutup enggak? Nggak ada sih Kak. Kalau untuk nilai tambahan kuliah itu relatif real atau murni dari UTS sama UAS sendiri Kak Dava. Pencet itu yang warna putih-putih. Untuk kayak Kemudian absen gitu Ya itu. nggak ngaruh sih. Itu kan ada sensornya tuh yang di pojok. lamanya selama 1 tahun atau bisa kurang nggak kak? Nah ini Tomer nih. Tomer itu pasti harus 1 tahun atau bisa kurang ya kak? Kalau untuk Ankara Uni kalian harus 1 tahun Itu ada sensornya tuh. karena kita kurikulumnya hitungannya per bulan gitu. Misal nih aku A1 itu 2 bulan, ada A1.1, A1.2. Tapi untuk univ lain dia bisa kurang dari 1 tahun. Tapi teman-teman jangan khawatir kok. Kalau untuk nyari liburannya atau liburan musim panas memang kita nggak ada. Cuma untuk liburan per bulan itu kita selalu ada. 5 hari, 4 hari, dan kalian nggak nyesal juga kalau ngambil Tomer di Ankara Univ, karena Ankara Univ itu Tomernya paling bagus, paling nomor 1 di gitu. Kemudian ada yang nanya juga, untuk dapetin beasiswa di sana tuh mudah nggak sih? Ya, Untuk dapetin beasiswa itu Nabil. ya susah-susah mudah. Kenapa aku bilang susah-susah mudah? Karena kembali lagi ke kita. Nah, kemarin aku nanya sama kakak kelas di sini, tahun lalu ketika COVID itu, jadi kalau misalkan kalian YTB nih, aku jelasin sedikit tentang YTB. Kalian ngambil tentang YTB, ya YTB itu untuk beasiswa itu hitungannya dia ngambil tahun ini, misal hitungannya berapa banyak jumlah. Misal nih tahun ini 2000, jadi YTB itu matok sampai 2000 orang yang dapat beasiswa. Nah, karena tahun lalu itu COVID dan susah ngambil mahasiswa dari luar negara sini. Jadi yang diambil itu mahasiswa mandiri yang daftar YTB. Kebanyakan gitu tahun lalu. Cuma kalau untuk sekarang kebijakannya bisa jadi seperti itu karena masih COVID kan. Ada yang nanya nih kak, dari Yumna, dosennya ngejelasinnya lebih pakai bahasa Turki atau Inggris ya kak? Karena kita kuliah di sini pasti kalau pakai bahasa Turki. Cuma kalau misalkan kalian ngambilnya prodi bahasa Inggris, kalian pakai bahasa Inggris. Nah, pasti di tengah-tengah, jadi nggak semuanya bahasa Turki, nggak semuanya bahasa Inggris. Pasti ada bahasa Turkinya, kayak kalian percakapan itu ada dari beliau pakai bahasa Turki. Cuma tenang aja kok teman-teman, kalau bagi teman-teman yang ngambil prodi atau program kuliah pakai bahasa Inggris, kalian bisa kok ikut les bahasa Turki di Ankara Uni. Atau kalian kalau nggak mau mahal atau nggak mau berbayar, ada dari teman-teman KBRI, dari kakak-kakak KBRI itu nyediain kayak tempat Tomer gitu sampai 2 level, A1 sampai A2. Nah, tapi nggak dapat sertifikat. Jadi kalian cuma ikut latihan di sana doang. Cuma untuk kayak sekedar kalian bisa kehidupan di sini. Cuma kalau menurut aku rugi kalau misalkan kalian kuliah di luar negeri tapi kalian nggak bisa mempelajari bahasa tersebut, karena itu salah satu upaya kalian untuk mempelajari bahasa di sini.
Iya benar banget sih kak. eh ada juga nih kak. Rata-rata nilai kakak dulu berapa ya kak? Aduh, malu juga sih saya kalau disebutin nilai. Kemarin aku nggak terlalu gede sih. Nilai aku 8,6. Coba deh. Terus ada yang nanya tentang part-time kak. Part-time bisa kerja part-time nggak kak? Kalau ada biasanya apa aja? Nah, banyak kok teman-teman aku yang kerja part-time di sini. Nah, biasanya kerja apa aja itu tergantung pinter-pinter kita. Ada juga yang kayak just tip, kayak nyediain bagasi mereka. Ada juga yang kayak jualan makanan di sini, ada yang jualan baju, atau kalian kayak jaga di toko atau jaga di apa atau jadi pelayan. Nah, jadi part time gitu. Kalau saran aku sih untuk part time, uh, saran aku kalian untuk yang ngambil program bahasa Turki, kalian fokus nomor dulu karena kalau misalkan menurut aku ya, kalau misalkan kalian udah berkecimpung masuk ke dunia ranah keuangan atau dunia tentang uang itu akan terlena, kegiatan belajar kita akan terganggu. Jadi saran aku tujuan kalian kesini itu untuk belajar atau nyari duit, kembali ke niat lagi gitu. Harga bahan pokok berapa ya kak? Misalnya kayak sandal, pangan di sana, elektronik mungkin bisa dijelasin harga-harganya. Nah, kalau untuk harganya aku bilang semua daerah itu sama harganya, nggak mahal nggak kurang. Jadi kalau misalkan bilang antara Univ itu ibu kota mahal, sebenarnya biasa aja, sama standar semuanya. Harga berasnya 5 tele kalau misalkan di supermarket, 1 kilo. Kalau untuk minyak, nah kalau untuk minyak sendiri karena kita kan lagi inflasi ya teman-teman, di sini kan lagi ada inflasi, jadi ya agak mahal kalau untuk minyak sendiri. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin kayak di Moli atau 50 sampai 100 tele. Elektronik sendiri gimana ya kak? Nah, iya. Kalau untuk elektronik sendiri, saran aku mending beli di Indonesia. Karena hebatnya negara di sini itu, dia itu bangga dengan produknya sendiri. Nah, hebat itulah kehebatan negara di sini. Jadi mereka itu untuk sistem dalam negaranya, untuk kebutuhan negaranya, mereka buat sendiri di sini. Nah, kalau untuk kalian yang senang cinta dengan iPhone atau Samsung atau barang-barang elektronik lainnya, saran aku bawa dari Indonesia karena untuk barang-barang elektronik di sini di Turki itu jarang namanya impor tentang elektronik. Sekalipun ada, dia itu harganya mahal karena tadi aku bilang mereka lebih senang pakai produk sendiri, produk lokal, sama produk lokal. Keuntungan dan kekurangannya kita tinggal di Ankara kak, hidup di ibu kota. Keuntungannya segala sesuatu serba mudah, akses kemana-mana lebih enak, ada kereta, ada ada kereta gantung, ada kereta bawah tanah, ada bis, kemana-mana serba banyak, serba ada. Terus untuk kerugiannya sendiri mungkin nggak ada. Bahkan kalau misalkan kalian kangen sama makan Indonesia, ada di sini di Ankara eh sendiri. Coba bisa dijelasin kak kehidupan kita apa anak-anak pelajar Indonesia yang hidup di Ankara, susah sedihnya, mungkin kita kayak bareng-bareng acara-acara kita gitu, atau acara-acara kampus kayak Culture Day kemarin, atau ya mungkin acara-acara komunitas-komunitas kita di sini juga,
komunitas kampus gitu. Untuk acara komunikasi kampus itu, nah, aku kemarin datang ke kampus teman aku namanya Yildirim Yazid University di daerah Ankara juga. Itu lumayan jauh ke sana, kita naik bis. Nah, tempat itu kita 1 jaman ke sana dekat bandara. Nah, itu jauhnya nggak enaknya kampus Aibu atau Yildirim Yazid itu. Nah, itu jauh teman-teman, kalau misalkan mau ke kampus utama ke sana harus naik bis. Jadi teman-teman aku yang sekolah di sana itu perlu pagi-pagi banget untuk berangkat ke sana. Tapi di sana untuk kampus Aibu juga bagus teman-teman. Suasananya juga enak. Terus untuk kemarin juga aku ada kita kita juga untuk kemarin nonton bola Piala AFF itu, kita juga nonton bareng, nonton nobar, ngadain acara kayak nonton bareng bersama. Kita juga trek atau seneng bareng ketika nyetak gol gitu kan. Terus untuk hari batik kita juga ngerayain hari batik, pakai batik teman-teman. Kita ke Anak Kabir, makam beliau, makam bapak lama, itu datang ke sana pakai batik, foto-foto. Terus itu apa lagi ya, selebihnya kayak acara kecil-kecilan kayak piknik, kayak open house, terus ngobrol-ngobrol nyantai. Nah, untuk acara Ankara atau acara PPI Ankara sendiri yang paling dekat sekarang itu uh, KPU. Jadi ada election dan kongres untuk pemilihan ketua PPI baru. Ini ada yang nanya kak, untuk jurusan agama kira-kira ada yang bahasa Inggris nggak ya kak? Ada teologi bahasa Inggris. Untuk kalau HI Ankara sendiri gimana kak bahasanya? Ada bahasa Inggris nggak? Nah, kalau untuk HI sendiri bahasa Inggris nggak ada, adanya bahasa tuh. Cuma kalau kalian mau daftar, aku nggak ada di Ankara Univ nih kak. Cuma di kampus lain ada nggak ya? Ada. Di kampus sekitar Ankara Univ itu kayak AIBU, HCTV. Nah, aku bilang tadi Ankara itu kota terpelajar kayak Jogja. Nah, itu banyak univ-univ lain. Kalian bisa kok HI pakai program bahasa Inggris di HCTV atau di AIBU. Ada lagi ke Pak? Mungkin ada lagi yang yang mau bertanya seputar kuliah di Ankara, dari kehidupannya, dari kampusnya, mungkin bisa dijelasin juga kak, kayak kita punya Indirim untuk mahasiswa Ankara itu 20%, 40%, 50%, kayak fasilitas-fasilitas kampus juga gitu. Kayak di luar kota juga kita tuh ada kayak di Antalya, Istanbul gitu, masih ada Univ Ankara juga di sana. Nah, kalau untuk Ankara Univ, kalian mahasiswa Ankara Univ, kayak Tomar nih, aku punya Tomar kak 1.000, ya kok hitungannya 1.000 per bulan ya kak, 1.000 lira. Nah, kamu jangan lihat 1.000 liranya itu kita udah dapat potongan. Temen aku aja yang di bursa sama di Invest, dia itu ngambil Tomar Ankara Univ itu dia 2 level 5.000. Jadi bayangin 2 level itu 4 bulan teman-teman kalau Ankara Univ. Nah, jadi dia lebih banyak 3.000 dari 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 aku sendiri. Nah, untuk kalau misalkan potongan-potongan pelajar nih, kalian yang senang kegiatan jalan-jalan nih, mahasiswa yang suka traveling atau suka jalan-jalan atau suka belanja, kalian ke bioskop nih, contoh, kalian cuma nunjukin kartu mahasiswa atau OBER itu, kalian tunjukin, kalian bisa dapat potongan kirim gitu. Nah, mahasiswa berapa ya kemarin? Kemarin aku nonton Spiderman
No Way Home itu 45 25 maaf 25 lira 25 lira 50.000 lah kisarannya. Tapi kalau teman-teman yang suka jalan-jalan di sini banyak kok tempat-tempat wisata yang di Ankara kayak makam anak kabir, terus kayak taman yang ada danaunya, Kutub Park, Open Park. Terus kalau mall juga lebih banyak relatif sih kalau di Ankara itu kayak mall-mall juga banyak. Ada apa Kazala, LS Paris Markezi, ada Angka Mall, ada Ken Park. Terus kalau misalkan kalian mau wisata religi juga banyak di Ankara atau wisata sejarah kayak Ankara Kalesi, museum di sana banyak museum kesenian, terus tentang banyak. Jadi Ankara itu terkenal dengan kota kota bersejarah teman-teman. Ada lagi yang mau tanya? Aku tadi mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang mau nanya-nanya seputar Ankara gitu? Atau mungkin Kak Dino boleh tambahan deh apa gitu selain yang tadi ditanyakan. Ankara. Yang belum Saran dijelasin aku tadi. kalau ya. Oh iya. Mungkin untuk teman-teman yang mau buat sekolah ke sini, kalian lebih dimantepin dulu aja niatnya. Kayak kelas persiapan dulu, atau mau ngambil nanti teman-teman ada program kok dari Mumtazah sendiri kelas persiapan bahasa. Nah, kalian belajarin tuh benar-benar. Jadi ketika di sini udah tinggal dimatengin aja kelas bahasanya atau kayak ngurus berkas-berkas gitu kayak paspor, KTP dan lain-lain harus disiapin dulu. Jadi pas ketika nyampe sini tinggal masukin berkas, tinggal duduk tenang, udah nyantai. Kemudian ada yang nanya Kak, jurusan teknik yang recommended di AU apa Kak? Di AU itu ada jurusan teknik industri, ada teknik mesin juga ada. Itu sih yang aku tahu paling banyak mahasiswa di sini. Mohon maaf Ustadz Galih, mau nanya kita waktu sampai jam berapa ya Ustadz? Ya. Ya 5 menit lagi gak apa-apa. Maaf Kak, saya Teman-teman yang mau bertanya. Halo? kalau jurusan manajemen, iya siap Ustadz. Ya. Kalau jurusan manajemen bisnis ada nggak Kak di Ankara? Ada. Nah jadi Ankara itu lebih terkenal dengan sosumnya ya teman-teman. Lebih ke sosum, terus saintek juga nggak Kak, sebenarnya nggak kalah juga. Jadi kayak lebih ke umum gitu ya Kak. Lebih ke sosial gitu kan Kak. Iya. Mungkin ada lagi Jurusan teman-teman yang unggulan bisa. Ankara sendiri terkenal sama hukum. Jadi hukum terbaik di Ankara di Universitas di Turki itu hukumnya Ankara paling terkenal. Kemudian dosennya nih Kak, ngejelasinnya lebih pakai bahasa Turki atau bahasa Inggris Kak? Mungkin ya dari kita yang ngambil bahasa umum ke Turki atau ke Inggrisnya. Kira-kira ada selingan bahasa nggak ya Kak? Nah, ada. Kalau misalnya kalian ngambil pakai program bahasa Turki ya kuliah atau ketika kayak ngambil kelas persiapan bahasa tuh. Nah, kalian ketika masuk kelas bahasa ngambil kelas bahasa Turki, kalian nggak paham nih. Hoja nih demek. Nah, hoja itu apa artinya, apa maksudnya? Kalian bisa kok atau kalian pakai bahasa Inggris, what's the meaning? Nah, itu kalian bisa
nanya pakai bahasa Inggris dan hojonya pun nanti jelasinnya pakai bahasa Inggris jadinya. Nah, untuk itu. Terus ada yang nanya juga nih dari Kanurul Arofah. Katanya nilai transkrip nilainya univ atau jurusan tersebut harus 8 ya Kak? Minimal harusnya 8. Cuma yang aku bilang tadi, Mungkin jangan takut teman-teman. Kalau misalkan di bawah 8, kalian juga bisa masuk kok. Buktinya teman aku banyak yang di bawah 8 itu bisa masuk. nah mungkin sebelum kita tutup kali ya Kak, pesan-pesan buat teman-teman kita yang mau kesini deh Kak. Pesan-pesan apa yang harus dipersiapin, terus berkas-berkasnya, atau apa mungkin pesan-pesan kakak kayak mungkin gambaran di Turki juga seperti apa, di Indonesia apa gitu. Untuk pesan aku, lebih semangat lagi, lebih optimis lagi. Kalian yakin kalian pasti bisa nyusul aku ke sini. Nah, terus juga aku pesan untuk kalian lebih dimantepin lagi niatnya, karena kembali lagi ke niat kita di sini buat belajar atau untuk apa, tergantung niat kalian sendiri. Nah, jangan misalkan ketika kalian nyampe di sini kalian tahu apa yang nggak enaknya, apa yang enaknya di sini, terus ketika kalian dapat nggak enaknya kalian langsung pulang kayak gitu aja. Jangan ya. Aku harap kalian nggak kayak gitu. Kayak aku bilang, lebih semangat lagi. Aku yakin kalian bisa kok. Untuk persiapannya mungkin kayak berkas-berkas tadi. Kalau untuk saran aku kayak ngambil kelas bahasa, yang mau ngambil bahasa Inggris, bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris, kalian bisa belajar pare. Kalau misalkan pakai belajar bahasa Turki, kalian bisa ikut kok kursus di Mumtazah. Nanti kalian juga kenalan tuh sama teman-teman guru-guru kita dari Mumtazah. Mumtazah sendiri nyediain kok kelas bahasa Turki sampai A2. Kalau kalian mau lanjut ngambil kelas bahasa sampai B1 juga ada kelas bahasa online dari Indonesia. Itu aja sih Mungkin sekian ya teman-teman yang bisa kita sampaikan mungkin kayak serba-serbi angkara ya kalau dibilang ya Kak. Gitu. Mungkin nanti lain waktu bisa ya kita tetap jalin silaturahmi aja, mungkin kita tetap tanya-tanya jawab juga, bisa DM di Instagram atau langsung ke websitenya Mumtazah langsung, atau ke Instagram. Jangan lupa follow Instagram Mumtazah Turki. Nah itu dia, diramaikan pasti selalu update info-info terbaru kayak pendaftaran univ sekarang, terus kayak lebih kayak kegiatan kita juga di post di IG Mumtazah kok. iya gitu. Mungkin itu aja ya Ustaz. Anak-anak Mumtazah ngadain Maulid Nabi ke Dava. Iya. Kita juga Maulid Nabi di sini, sholawatan juga. Ya, untuk teman-teman aku minta maaf ya kalau misalkan ada salah kata atau perkataan tadi atau informasi yang kurang akurat. Aku juga masih baru di sini, jadi aku minta maaf kalau misalkan ada. Semangat teman-teman. Kalau untuk mau bertanya lagi mungkin bisa lewat suku IG-nya Mumtazah atau bisa nanya ke aku lebih dalam. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon izin pamit. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak semuanya.